Hai keyboarders, selamat datang kembali di channel ini, yaitu channel CMP Medistock Official. Oke teman-teman semuanya, bapak ibu, abang-abang, adik-adik, dimanapun anda berada, ya, kembali lagi kita akan belajar tutorial belajar keyboard untuk pemula. Nah, di part sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan akan sebuah keyboard, ya. Khususnya ya sudah kita terangkan kemarin di video sebelumnya, yaitu untuk keyboard Yamaha PSRS, ya teman-teman. Nah, kita sudah pelajari tentang pengenalan akan tombol-tombol yang ada di keyboard ini, ya, dan juga kita sudah pelajari fungsi-fungsinya, ya teman-teman. Nah, kali ini ada pertanyaan, ya, dari subscriber, yaitu mengenai penjarian. Nah, jadi kita angkat pembahasan kita, yaitu part kedua, tips penjarian dalam bermain piano keyboard. Nah, jadi teman-teman saksikan terus ya video ini dari awal sampai akhir. Oke, baik teman-teman. Jadi di dalam bermain piano keyboard, nah jadi teman-teman harus tahu nih, ya, bagaimana penjarian yang benar, ya, bagaimana cara untuk melatih, ya, melatih jari kita ini supaya lancar, ya, lancar dalam menekan, ya, touch dalam memainkan melodi ataupun chord-chordnya, ya, pada saat kita bermain, ya. Nah, jadi untuk berlatih penjarian atau sering disebut itu fingering, ya, fingering bahasa Inggrisnya, ya, fingering. Finger itu kan jari, ya. Jadi kalau penjarian fingering, ya, itu bahasa apanya, bahasa ininya. Jadi bagaimana caranya, ya teman-teman? Ya, di sini kita harus belajar tentunya dasar-dasarnya, ya teman-teman. Nah, tentunya kalian sudah tahu, ya, terlebih dahulu bagaimana, ya, penempatan jari jemari kita ini, ya teman-teman. Nah, di mana letak do, ya, di mana letak re mi fa sol la si do, sampai mulai dari do sampai do tingginya, ya teman-teman. Nah, karena ini pemula, ya teman-teman, dasar-dasarnya khusus untuk pemula. Jadi kita ambil dulu, ya, dari dasarnya di mana letak do itu, ya teman-teman. Nah, mungkin kamu sudah tahu sebagian, ya. Kalau untuk menentukan di mana itu do, ya, misalnya kita tidak tahu ini, ya, pertama di mana sih do. Yang kita maksud di sini, kita mau ngambil dari do sama dengan C, ya teman-teman. Nah, letaknya yaitu ini ada touch warna hitam, ya teman-teman. Ada touch warna hitam, perhatikan, ya, ada touch warna hitam. Nah, jadi sebelum touch yang pertama itu adalah do sama dengan C, ya teman-teman. Do sama dengan C, ya. Mau di oktav manapun. Nah, ini kan di keyboard ini kan ada berapa oktav, ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini keyboard ini ada 5 oktav, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau cari do-nya di oktav pertama, ya, oktav pertama letak do, ya, ada di sini, ya teman-teman. Nah, tadi saya bilang yaitu sebelum touch warna hitam, maka itu adalah do, ya. Do sama dengan C, ya teman-teman. Oke, do sama dengan C. Nah, bagaimana juga di oktav keduanya? Pasti kita dapat menebak. Berarti di sini, ya teman-teman. Oke. Jadi untuk oktav berikutnya juga kita sudah gampang. Nah, ini dia do, kemudian di sini juga do, ya teman-teman. Oke. Jadi itu tadi do sama dengan C, ya teman-teman. Nah,
Bagaimana dengan urutannya ya teman-teman? Nah, kalau C di sini ya, C, kemudian D di sini ya teman-teman. Nah, kita urutan sampai di sini nanti. Coba ya, ini C, D, E, F, G, A, B, kembali lagi ke C ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya di tuts yang warna putih ini tadi sebelum yang dua ini itu adalah nada dasar C ya. Yang kalau kita lanjutkan sampai 7 ini ya, 7 nada ini, maka akan kembali ke C ya teman-teman. Nah, ya teman-teman, jadi yang putih ini ya, kita mau pakai 1 oktav ini, yang putih ini adalah nada dasar C. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sebagai pemula, kita harus ya belajar dari tuts putih dulu ya. Karena kita belum sampai ke tuts warna hitam ya teman-teman. Kita belajar di sini, sekitar sini aja dulu, bolak-balik ya. Yang penting kita paham ya. Ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau melatih untuk penjariannya teman-teman. Jadi karena kalian sudah tahu ya kan, di mana C itu di mana, D, E, F, G itu sudah tahu kan teman-teman. Nah, jadi untuk meletakkan jari ini ya teman-teman, kamu harus tahu. Nah, yang pertama ya, kita mau mulai dari jari tangan kiri ya teman-teman. Peletakan jari tangan kiri. Nah, untuk ini ya teman-teman. Nah, ini sebelah sini, ini jentik ini nama apa bahasanya nih, jentik ini. Ini letaknya di do ya teman-teman. Misalnya ya, ini letaknya di do. Kita mau penjarian yang benar ya ini teman-teman. Nah, ini letaknya di do ya. Kemudian ini di D atau di Re ya teman-teman. Kemudian ini telunjuk jari tengah ini letaknya di E. Kemudian F, untuk telunjuk di F. Ibu jari letaknya di G atau nada sol ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ini ya, kita coba kita letakkan jari kita ini yang 5 jari ini sebelah kiri ini ya teman-teman. Kita mau letakkan dulu. Nah, letaknya seperti ini ya, perhatikan teman-teman ya. Ini tadi letaknya di do, ini di re, ini mi, ini fa, kemudian ini sol ya. Atau ya bahasanya ini C ya, nada C, D, E, F, dan G. Nah, itu dulu ya yang kita pelajari ya teman-teman. Nah, kalau bisa ya, kita untuk penjarian ini ya, supaya lancar ya, kita harus berlatih ya teman-teman setiap hari. Nah, seperti ini aja tuh. Hari pertama kita latih seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah supaya nanti kalian itu bisa lancar. Atau kalian belum bisa cepat ini ya teman-teman, kalian bisa gini ya, diperlambat dulu ya. Ini misalnya ya, kalian belum bisa cepat. Karena kalau pertama kali belajar ini ya teman-teman, kalian ya harus lambat dulu, jangan langsung cepat, nanti salah-salah mulu ya. Oke, jadi sekarang kita makin cepat ini. Nah, jadi kalian bisa berlatih setiap hari itu 1 jam aja ya, 1 jam aja di pagi. Berlatih 1 jam di siang ya, atau 1 jam juga di malam hari ya, supaya penjarian kalian itu terbiasa gitu. Itu ya. Nah, setelah ini tadi dari sini ke sini ya, dari do ke sol, kalian bisa kembalikan lagi ya, kalian mundurkan. Misalnya seperti ini. Kalau kalian biasakan gini setiap hari,
Nah, bisa dipastikan kalian akan lancar nanti untuk bermain melodinya ya teman-teman. Nah, karena ini dasarnya ini ya teman-teman. Kalau kalian nggak bisa seperti ini, susah nanti kalau kita main melodinya ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah mulai lancar, kita masuk ke tangan kanan ya, jari tangan kanan. Nah, penempatannya gimana teman-teman? Lihat ya, diperhatikan ya. Penempatannya untuk apa ini? Ibu jari ya. Ibu jari itu berada di C ya, atau Do ya. Di C, kemudian telunjuk ada di D ya, teman-teman. Kemudian jari tengah ini ada di Mi atau E ya, teman-teman. Kemudian ini jari apa nih? Manis ya. Ada di Fa atau F. Kemudian jentik ya. Nih ada di Sol atau di G. Nah, bisa nih ya kita buat seperti tangan kiri tadi ya teman-teman. Kita mau coba ya. Lihat, diperhatikan ya teman-teman. Jangan dulu yang lain-lain. Nah, diperhatikan dong ya supaya dapat ya, supaya mantap kita belajarnya ya. Ini khusus untuk pemula ya teman-teman. Oke, kita coba. Ini dia ya. Nah, itu dia ya teman-teman. Do, re, mi, fa, sol. Ulangi. Nah, untuk pemula ini sangat penting ya teman-teman. Semakin lama kita semakin percepat. Sesuai dengan letak jarinya ya teman-teman. Ya. Nah, kira-kira lancar ya. Kalian bisa buat seperti jari kiri tadi ya. Dari bawah ke atas, kembali lagi ke bawah. Nah, ini seperti ini ya, perhatikan. Nah, ya, pertama lambat aja dulu. Sekitar tempo berapa lah ini? Tempo 70 ya. Semakin lama bisa semakin kita percepat. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian itu bisa berlatih ya, seperti saya katakan tadi, setiap hari 1 jam, di siang hari 1 jam, di malam hari 1 jam lagi, niscaya kalian pasti ini ya. Nah, pasti kalian mahir ya teman-teman. Nah, khususnya ini untuk melodi tangan kanan ini ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini dia. Oke ya teman-teman. Nah, bisa dong. Nah, jadi itu tadi tangan kiri, kemudian tangan kanan ya, satu-satu. Jadi sekarang kita mau coba sama-sama ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan otak kiri dengan otak kanan kita ya, supaya fokus teman-teman. Nah, kalian harus minum kopi dulu ya, minum kopi ya supaya jangan ngantuk ya. Bisa ya teman-teman, ambil secangkir kopi hitam ya, supaya enak belajarnya. Oke, perhatikan teman-teman, kita mau gabung untuk 2 tangan ya, tangan kiri dan tangan kanan ya. Lihat cara penggabungannya. Lihat sebelah kiri, di mana tadi letak jari-jari kita ya teman-teman. Oke, lihat sebelah kiri, ini dia. Nah, itu ya teman-teman. Sebelah kanan ya. Nah, ya. Ini bisa kita perintahkan ini. Jangan nanti salah-salah seperti ini. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Nah, kan salah-salah kan?
Nah, misalnya gini, jadi gara-gara nggak pas dia peletakannya itu, kita jadi dua-dua kita pencet ya. Misalnya gini nih ya, lihat ya. Nah, misalnya gini ya. Saking kakunya. Sekali dua gitu. Nah, ini yang perlu dijaga ya. Oke, jadi sekarang kita mau seimbangkan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi kita perintahkan ya untuk letak. Nah, ini letak setiap jari jemari kita ya. Tangan kiri ya, tangan kiri letak jentiknya itu di do. Kemudian jari manisnya di re. Kemudian jari tengahnya itu di mi atau di e. Kemudian jari telunjuk itu ada di F ya. Kemudian jempol atau ibu jari itu di G. Itu tangan kiri ya. Nah, tangan kanan. Lihat ya teman-teman. Nah, perhatikan. Sekarang kita mau gabung ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Bisa kan? Kita ulang dulu lagi ya. Gak usah dulu langsung turun. Naik aja dulu ya teman-teman. Nanti nggak bisa turun. Oke. Lihat. Belajar naik dulu ya teman-teman. Jangan langsung turun dong. Kita belajar naik dulu. Nah. Ya kan? Do, re, mi, fa, sol. Bisa? Bisa dong. Do, re, mi, fa, sol. C, D, E, F, G. Ya. Oke, sekarang kita mau turun ya. Kita coba dulu yang dari atas ya. Lihat ya, tangan kiri, tangan kanan, jari kiri, jari kanan ya. Nah, itu dia. Sol, fa, mi, re, do. Itu ya kawan-kawan. Bisa bos, bisa dong ya. Nih, apalagi yang bertanya ini di komentar ya. Tentang bagaimana cara penjarian yang benar ya. Perhatikan dong videonya ya. Oke, lihat ya. Nanti bisa kalian kasih komentar ya kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan. Bisa ya. Oke, lihat. Turun. Nah, itu dia kan teman-teman. Yes, enak banget. Wah, enak ya teman-teman. Enak dong. Nah, atau ada yang bertanya nih, itu voice apa sih? Kok dia ada sepertinya ada gabungan piano ya? Kemudian ada bayangannya ada string kayaknya. Nah, itu gimana buatnya bang? Aduh, gampang ya. Oke, nanti video-video berikutnya kita akan bahas. Yang intinya ini ada dua penggabungan voice ya, antara piano dan juga string. Tenang aja, di video berikutnya akan kita bahas ya teman-teman. Nah, ditunggu aja video kita yang baru ya, yang terbaru. Jangan lupa subscribe dong. Lihat ya, kembali ya. Lihat ini caranya ya, untuk supaya bisa sinkron ya, tangan kiri, tangan kanan ya, otak kiri, otak kanan harus bisa sinkron dong. Lihat ya. Ya, bisa kan? Nah, gak terasa ini udah 19 menit. Aduh, cepat kali habis waktunya. Bisa ya? Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mau perhatikan temponya ya, teman-teman. Oke, ini tempo 100 ya. Cek. Kita ikuti dulu ya. Kita belajar ngikuti tempo nih ya, pakai penjarian tadi. Lihat. Nah, ini dia. Ini tempo 100 loh, teman-teman. Ini nggak langsung kita nggak dari tempo 70 lagi nih. Ya. Ya. Oke ya teman-teman, mantap ya.
Nah, jadi kenapa kita harus mengikuti tempo? Ya, karena nanti kita kalau bermain style itu kan ada temponya semua. Itu beraturan temponya, teman-teman. Jadi kalian harus belajar ini menyeimbangkan tangan kiri, tangan kanan, otak kiri, kanan supaya bekerja dengan sempurna. Itu tadi, minum dulu kopi biar fokus ya, teman-teman, biar fokus ya. Jadi kita mau sinkronkan tangan kiri kanan ke tempo atau metronom ya. Oke, siap. Kita ulang lagi ya. Tempo 100 ya, teman-teman. 1 2 3 go. Usahakan ya. Rata nih, harus rata ya. Sesuai dengan jatuh tempo. Ya, bukan berarti hutang ya, jatuh tempo. Kalau hutang gak enak kalau jatuh tempo nih. Siap-siap ditagih oleh debt collector. Ya, yang pernah berutang. Tapi kalau ini jatuh pada temponya setiap nada, itu bagus. Kalau sebelum tempo jatuh, nggak bagus, nggak sesuai dengan ini nanti, nggak sesuai dengan musik. Nah, oke ya, bisa. Oke, jadi itu untuk latihan kita. Nah, biar jangan kepanjangan ini ya, teman-teman. Untuk kita pelajari hari ini, kita pakai kita membuat ataupun mempelajari latihan penjarian dengan nada dasar C sama dengan Do ya, teman-teman. Nah, nggak usah langsung semua dong, nanti terlalu panjang videonya, nggak enak juga kan sama kawan-kawan. Oke, jadi demikianlah dulu ya, teman-teman, yang bisa kita buat ya untuk pembahasan latihan jari ini ya, jari jemari ini. Jadi saya bilang tadi kalau kita belajar latihan tentang penjarian ini setiap hari minimal 1 jam ya, minimal 1 jam ya, teman-teman. Ini khusus pemula ya. Kalau udah mahir ya mungkin nggak cocok ini. Kasih saran aja mungkin ya untuk yang sudah mahir ya. Jadi kita mau ini ya, di video ini usahakan ya, diperhatikan, diikuti, bisa diulang lagi. Kalau kira-kira kurang paham tadi, bisa diulang lagi video ini dari awal sampai akhir ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, khususnya yang bertanya nih yang tentang penjarian ini ya, teman-teman. Oke, sekarang sudah terjawab ya. Nah, jadi tugas teman-teman, tugas Bapak Ibu gimana nih di rumah? Intinya berlatih ya, berlatih. Kalau nggak bisa siang itu 1 jam ya paling setengah jam ya kan. Nggak bisa di siang itu atau di sore ya, atau malam itu 1 jam ya, 20 menit ya, teman-teman. Yang penting harus berlatih tiap hari kalau mau cepat mahirnya ya, teman-teman. Apalagi nih kalian ini yang baru beli keyboard nih, beli keyboard udah langsung keyboard yang mantap ini. Apalagi baru beli langsung PSR SX, tapi belum tahu sama sekali ini, masih buta. Nah, kalau masih buta itu tadi kan, ikuti dulu ya, ikuti video ini. Oke, jadi demikianlah dulu video ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat tentunya bagi teman-teman keyboardist pemula. Jangan lupa untuk subscribe. Jadi kalau kalian belum subscribe, teman-teman, seperti ini. Nah, ini masih merah ini ya, teman-teman. Nah, ini masih merah. Jadi kalau kalian belum subscribe, kalian nggak dapat notif kalian ya. Jadi subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, maka kalian nanti mendapatkan notifikasi. Jadi kalian yang pertama melihat video kami. Oke ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk komen. Nah, berikan komentar kalian yang membangun ya, teman-teman. Nah, atau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar.
Oke, terima kasih, demikianlah dulu untuk perjumpaan kita kali ini di video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you and bye bye. Salam keyboarding.